Jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman, saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini kami boleh menikmati kehidupan yang sekali lagi Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mendasarkan kehidupan kami dengan firman Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa diwarnai oleh firman Tuhan ketika kami menjalaninya. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya membaca sebuah berita yang berjudul "Siswi tewas tertabrak kereta api di Semarang usai diduga abaikan palang pintu perlintasan sebidang yang ditutup." Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, memang beritanya ini kelihatannya itu serem, saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana ada seseorang siswi yang nekat ketika sudah diberikan peringatan. Dan di dalam artikel itu sudah dikatakan diduga sepeda motor korban menerobos palang pintu yang sudah ditutup. Masinis KA Harina juga sempat membunyikan klakson. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah sudah ada peringatan, baik itu palang pintu yang ditutup maupun klakson yang dibunyikan dari kereta api. Tetapi siswi ini nekat untuk menerobos peringatan yang ada. Hasilnya adalah maut, saudara-saudara. Nah, di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita juga mengabaikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Jangankan kita, saudara-saudara, seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama juga mengabaikan peringatan Tuhan. Siapa dia, saudara-saudara? Kita buka Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-4, saudara-saudara, ayat 1 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada Kain. Ketika persembahannya tidak diterima, dan kita nggak akan ngobrol soal itu ya saudara-saudara ya. Yang pasti adalah Tuhan memilih korban persembahan Habel. Nah, disitulah Kain menjadi iri, nggak suka. Makanya di ayat yang kelima dikatakan Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Tetapi saudara-saudara, ketika kejadian itu terjadi, Tuhan memperingatkan Kain. Dia mengatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, di situ saudara-saudara berarti raut muka Kain itu sudah nggak enak, marah gitu ya. Kemudian Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, disinilah Tuhan sudah memperingatkan Kain akan kuasa dosa yang sejengkal sudah mengintip di depan pintu, yang artinya adalah Kain itu sejengkal lagi dia akan jatuh dalam dosa. Karena apa? Dikatakan dosa itu sangat menggoda. Yang artinya adalah dosa itu sudah sangat-sangat memikat Kain.
yang sudah iri hati kepada adiknya. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan juga sedang ngomong, engkau harus berkuasa atasnya. Yang artinya adalah Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Kain bahwa hati-hati, dosa sudah mengintip dan sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa. Artinya adalah harus dilawan dan jangan menuruti dosa. Tapi saudara-saudara, sayang seribu sayang. Ayat yang ke-8, Kain justru membunuh adiknya. Yang artinya adalah Kain terjatuh dalam dosa dan lebih memilih untuk tidak mendengarkan, memperhatikan, dan menuruti peringatan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana dalam kehidupan ini bukan cuma Kain, tetapi sampai detik ini pun Tuhan pasti memperingatkan kita ketika kita sudah mulai melenceng dari firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, ketika kita membaca renungan harian, mendengarkan renungan bina iman seperti ini, maupun ketika kita ke gereja ikut persekutuan, puji-pujian, lagu-lagu yang kita pujikan, itu kadang-kadang unsurnya ada penguatan, tetapi juga ada peringatan. Kenapa saudara-saudara? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, atau kita tidak semakin lari dari firman Tuhan, atau menjauh dari firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mulai hari ini ketika kita berdosa, dan biasanya sih orang berdosa itu pasti menyadari ya kalau dia itu salah, tetapi kadang-kadang orang memilih untuk tetap berdosa. Nah, disitulah saudara-saudara firman Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti akan memberikan peringatan, entah itu melalui renungan, entah itu melalui ibadah minggu, entah itu melalui persekutuan, melalui puji-pujian. Perhatikan itu saudara-saudara. Dengarkan, perhatikan. Bisa jadi peringatan itu adalah sungguh-sungguh supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Karena saudara-saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, sama seperti Kain, atau sama seperti siswi tadi dalam berita yang saya baca, maut. Yang artinya adalah ketika orang jatuh dalam dosa, tidak akan ada damai sejahtera yang sejati, tidak akan ada sukacita yang sejati. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukurlah kalau kita masih diperingatkan. Karena tandanya Tuhan masih sayang kepada kita. Pertanyaannya adalah, mau nurut atau enggak? Amin.